Alhamdulillah Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu rabbi la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dah. Amma ba'du. Alhamdulillah, segala puja dan puji hanya milik Allah subhanahu wa ta'ala. Salawat dan juga iringan salam tetap kita hadiahkan kepada Rasul kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Hadirin dan hadirat yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, malam ini kita akan membahas tema nasihat seputar amalan-amalan yang dengan sebab amalan itu jasad kita tidak akan tersentuh dengan api neraka. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah. Di dalam Al-Qur'anul Karim banyak peringatan dari Allah subhanahu wa ta'ala tentang neraka. Seperti Allah subhanahu wa ta'ala mengatakan, wattaqun naral lati u'iddat lil kafirin. Takutlah kalian kepada neraka yang telah diperuntukkan untuk orang-orang kafir. Dan Allah juga mengatakan, fa'anzartukum naran taladha. Aku peringatkan kalian dari neraka yang menyala-nyala. Dan Allah juga berfirman dalam ayat yang lain, fattaqun naral lati waquduhan nas wal hijarah u'iddat lil kafirin. Takutlah kalian kepada neraka yang bahan bakarnya adalah manusia dan bebatuan, dan itu dipersiapkan untuk orang-orang kafir. Dan juga Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara. Wahai orang-orang yang beriman, jagalah diri kalian dan keluarga kalian dari api neraka. Artinya Al-Quran di banyak ayatnya senantiasa mentahdzir, memperingatkan tentang neraka ini. Kenapa demikian? Karena tidak ada manusia yang sanggup masuk neraka walaupun hanya sekali celupan. Ingat hadis Nabi SAW ketika didatangkan seorang laki-laki yang ketika di dunia laki-laki ini adalah orang yang paling nikmat, tidak pernah merasakan keperitan dunia, mulai dari lahir sampai mati senang saja hidupnya. Tapi ditakdirkan laki-laki ini termasuk penghuni neraka. Akhirnya Allah subhanahu wa ta'ala celupkan satu kali celupan di neraka. Kemudian Allah tanya, hal marra bika min ni'amin qat? Apakah masih teringat kelezatan-kelezatan yang pernah kau lalui walaupun sedikit? Maka dia mengatakan, tidak ya Rabb. Bayangkan satu celupan menghilangkan memori kenikmatan yang pernah dilalui selama di dunia. Padahal seperit apapun azab di dunia ini masih kita bisa bayangkan. Pernah senang itu masih bisa kita bayangkan. Tapi orang yang pernah dicelupkan di neraka itu tidak akan pernah bisa membayangkan kenikmatan yang pernah dirasakannya. Dari sini menunjukkan bahwa ngeri sekali orang masuk neraka itu baru satu kali celupan. Macam mana pula orang yang sehari, 2 hari, setahun, 2 tahun, bagaimana pula dengan orang-orang yang dikekalkan di dalamnya. Makanya Al-Quran bagaimana
mensifati orang-orang yang beriman yang takut kepada neraka. Allah Subhanahu wa taala mengatakan, wa yarjuna rahmatahu wa yakhafuna adzabah. Orang-orang yang beriman, mereka senantiasa mengharap rahmat Allah dan senantiasa takut dari azab Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah juga mengatakan, walladzina hum min adzabi rabbihim musyfiqun. Dan orang-orang yang mereka dengan azab Rabb mereka sangat dan teramat sangat takut. Bahkan saking neraka ini menakutkan, ikhwatu fiddin, Nabi SAW selalu mengajarkan doa kepada kita agar kita senantiasa isti'adzah, berlindung kepada Allah dari azab neraka ini. Lihat dalam salat, sebelum tasyahud akhir, sebelum salam, Nabi SAW mengajarkan 4 perlindungan kan? Salah satunya adalah Allahumma inni a'udzubika min azabi jahannam. Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari azab jahannam. Itu kita baca setiap salat pada tasyahud akhir itu, baik salat sunnah atau salat wajib. Bahkan Nabi SAW juga dalam hadis Anas bin Malik radhiyallahu an senantiasa membaca doa Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa qina adzabannar. Ya Allah, jauhkan aku dari azab neraka. Bahkan disebutkan juga dalam hadis Abu Hurairah radhiyallahu an, Nabi SAW juga banyak berdoa dengan doa Allahumma inni a'udzubika min harri jahannam. Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari panasnya neraka jahannam. Bahkan Umar bin Khattab radhiyallahu an pernah mengatakan, "Lau nada munadin minas sama." Kalau sekiranya ada panggilan yang berasal dari langit, ayyuhan nas innakum dakhilunal jannata kullakum illa rajulan wahidan la khiftu an akuna ana. Kata Umar bin Khattab radhiyallahu an, kalau seandainya yang memanggil itu mengatakan, wahai manusia, kalian semua masuk surga kecuali satu orang, maka Umar mengatakan, jangan-jangan itu aku. Saking takutnya dengan neraka itu. Bahkan dikisahkan dari Abdullah ibn Ar-Rumi, dia mengatakan, ballagani, telah sampai kepadaku, anna Utsman ibn Affan radhiyallahu anhu qala, bahwa Utsman ibn Affan mengatakan, lau anni bainal jannati wan nar, kalau sekiranya aku didudukkan antara surga dan neraka, wala adri ila ayyatihima yu'maru bihi, dan aku tidak tahu aku ini diperintahkan kemana, berjalan ke surgakah ke nerakakah, maka Utsman mengatakan, lakhtartu an akuna ramadan qabla an a'lam ila ayyatiha asir. Maka aku berharap aku jadi tanah saja, jadi debu saja, sebelum aku tahu kemana aku harus melangkah, katanya. Saking takutnya dia dimasukkan ke neraka. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah. Bahkan ulama salaf, semata-mata mereka melihat api di dunia saja, mereka sudah terbayangkan tuh api neraka. Makanya ketika Allah Subhanahu wa taala menyinggung soal api di dunia, dan Allah tutup ayatnya dengan mengatakan, nahnu ja'alnaha tadhkiratan, kami jadikan api dunia itu untuk mengingat akan api yang lebih besar daripada api dunia, maksudnya api neraka. Disebutkan oleh Abu Hayyan At-Taimi, dia mengatakan, sami'tu mundu 30 sanatan anna Abdullah ibn Mas'udin marra 'ala alladhina yanfukhuna 'ala al-kir fasaqata, akhrajahu al-Imam Ahmad. Kata Abu Hayyan At-Taimi, aku mendengar sejak 30 tahun Abdullah ibn Mas'ud radhiyallahu an apabila lewat di sebuah pandai besi,
kemudian dia melihat ada kipas yang sedang mengkipas-kipasi api, kemudian menyalalah api itu, maka langsung terbayang azab neraka. Dia pun kemudian jatuh dan pingsan. Dan senada juga dikatakan oleh Sa'ad ibn Akhrum, dia mengatakan, kuntu amshi ma ibni Mas'ud, aku pernah berjalan bersama Ibnu Mas'ud, famarra bil haddadin, maka kami lewati orang-orang yang sedang membuat senjata di pandai besi. Wa qad akhraju hadidan minan nar, dan mereka sedang mengeluarkan besi yang berwarna merah dari api itu. Maka Ibnu Mas'ud melihat api itu, fabaka, dia pun menangis. Kemudian dia pun tersungkur dan pingsan. Begitulah para ulama salaf ikhwatu fiddin muliakan Allah Subhanahu wa taala, takutnya mereka kepada neraka sampai api di dunia saja mereka bayangkan itu neraka, sehingga sebagian mereka menghalangi untuk tertawa. Saking kalau mereka teringat neraka itu, mereka tidak mau tertawa lagi. Seperti yang dikatakan oleh Sa'id bin Zubair radhiyallahu anhu, dia mengatakan ketika Hajjaj berkata kepada Sa'id bin Zubair, "Ballaghani annaka lam tadhhab." Telah sampai kepadaku bahwa engkau tidak pernah tertawa, tidak pernah tersenyum. Kenapa? Maka Sa'id bin Zubair mengatakan, "Kaifa adhhab wa jahannam qad su'irat wal aghlal qad nusibat waz zabaniyah qad uidat." Bagaimana aku bisa tertawa, kata Sa'id bin Zubair, sementara jahanam sudah dinyalakan, rantai sudah disiapkan, dan malaikat-malaikat zabaniyah penyeret orang ke neraka sudah siap menyeret kita. Bagaimana aku akan tertawa, kata Sa'id ibn Zubair radhiyallahu anhu. Makanya Rasul mengatakan, lau ta'lamuna ma a'lamu la dhahiktum qalilan wa la bakaitum katsira. Kalau kalian tahu apa yang ku tahu tentang neraka, sungguh kalian akan sedikit tertawa dan banyak menangis. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla, setelah kita tahu bagaimana kondisi para ulama tentang neraka, maka kita masuk pada poinnya, tidak memperpanjang mukadimah. Apa saja amalan-amalan yang bisa menghindarkan kita dari api neraka? Yang pertama, qaulu la ilaha illallah bi ikhlasin wa yaqin. Ucapan kalimatut tauhid la ilaha illallah tentu dengan keikhlasan dan dengan keyakinan. An Anas bin Malik radhiyallahu anhu anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam qala li Muadz ibn Jabal radhiyallahu anhu, ma min ahadin yashhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah sidqan min qalbihi illa harramahu Allahu 'alan nar. Rawahul Bukhari wa Muslim. Dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu, Nabi sallallahu alaihi wasallam berkata kepada Muadz, tidaklah seseorang bersaksi bahwa tidak ada sesembahan yang berhak disembah kecuali Allah, dan bersaksi bahwa Muhammad adalah utusan Allah, sidqan min qalbihi, dengan penuh kejujuran dalam hatinya, illa kecuali harramahullahu alaihin nar, Allah haramkan padanya neraka. Tentu bukan hanya sekedar mengucap, ya, bukan hanya sekedar mengucap kalimat la ilaha illallah. Tentu namanya kalimat la ilaha illallah itu kan ada syurutnya, ada syarat-syaratnya, ada rukun-rukunnya. Karena banyak di masyarakat itu mereka mengucapkan kalimat la ilaha illallah tapi masih melakukan praktek kesyirikan. Lisannya la ilaha illallah tapi masih suka datang ke dukun. Lisannya mengucapkan la ilaha illallah tapi masih percaya dengan tangkal dan jimat. Lisannya mengucapkan la ilaha illallah tapi masih percaya dengan klinik-klinik, khurafat-khurafat. Maka ini tidak manfaat kalimat itu. Jadi kalimat itu maksudnya adalah dengan segala konsekuensi
dan makna yang terkandung pada kalimat la ilaha illallah, baru akan manfaat kalimat itu. Ini yang pertama. Yang kedua, husnul khuluqi wa layyinul janib. Baik akhlak, supel, bersikap mudah, dan tidak mempersulit orang lain. Disebutkan dalam sebuah hadis yang dikeluarkan Imam Tirmidzi dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, Rasulullah SAW bersabda, "Ala ukhbirukum, maukah ku habarkan kepada kalian," kata Rasul, "biman yahrumu 'alan nar, sesiapa yang Allah haramkan padanya masuk neraka, au biman tahrumu 'alaihin nar, atau sesiapa yang diharamkan padanya api neraka." Kemudian Rasul mengatakan, "Ala kulli qaribin hayyinin layyinin sahlin." Rasul menyebutkan dari akhlak itu 4 sifat. Pertama, qarib. Qarib itu artinya supel dengan orang, dekat dengan orang, mudah bergaul. Yang kedua, hayyin. Hayyin, lembut orangnya, tenang, tidak gegabah, mudah, ya, itu disebut hayyin namanya. Kemudian kata Rasul, layyin, dalam bicara santun, tidak mudah marah. Dan yang terakhir, sahlin, suka mempermudah urusan orang, tidak berbelit-belit, dimintai pertolongan mudah sekali. Intinya bahwa 4 perkara ini termasuk akhlak. Makanya Nabi SAW mengatakan, rahimallahu rajulan samhan idza ba'a wa samhan idza ishtara wa samhan idza qada wa samhan idza iqtada. Semoga Allah merahmati seseorang yang mempermudah ketika menjadi pembeli, ketika menjadi penjual, ketika meminjami uang, dan ketika membayar hutang. Apa maksudnya mempermudah ini? Di masyarakat kita tahu bahwa terkadang ada penjual dan pembeli itu dua-duanya mempersulit. Tetapi Islam mengajarkan tidak demikian, dan ini suksesi perdagangan di zaman Nabi. Ketika orang-orang Yahudi itu mempersulit, maka Nabi SAW mengatakan kepada para sahabat, semoga Allah merahmati orang yang mempermudah. Mempermudah.